Selamat siang, selamat datang di acara ibadah Minggu PRKI. Puji Tuhan, pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di sini. Shalom juga buat yang di rumah, yang hadir di dalam ruangan Zoom. Selamat bergabung di dalam ibadah Minggu PRKI. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita dapat melaksanakan ibadah kita kembali setelah 6 bulan lamanya kita melakukannya via Zoom. Hari ini hari yang istimewa untuk ibadah Minggu PRKI karena pada hari ini hari ulang tahun IMP, ibadah Minggu PRKI. Luar biasa, saya yakin dan percaya ini adalah visi yang Tuhan berikan dan juga menjawab semua kerinduan kita. Tahun lalu, tepatnya 5 Juli 2020, pertama kalinya kita memulai ibadah Minggu PRKI dan kita dapat melaksanakannya hingga bulan Desember. Setelah itu Januari hingga Juni tahun ini terpaksa kita lakukan via Zoom. Tapi saya yakin percaya sekalipun kita jauh terbatas jarak, ruang dan waktu, tapi kuasa Tuhan tetap bekerja. Karena itu hari ini kita ingin merayakan juga 1 tahun ulang tahun IMP, ibadah Minggu PRKI, dan saya undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyikan lagu pembukaan, lagu Saat Pagi. Shalom buat Tuhan yang diberkati, mari kita menyiapkan hati kita untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Seperti bahwa kita katakan bahwa hari ini merupakan 1 tahun ya IMP kita sama-sama. Percaya pagi hari ini bukan ibadah biasa, namun ibadah di mana Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan dalam percobaan. Ada amin. Mari kita naikkan pujian ini. Saat pagi hari.
pagi Roh Kudus, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Engkau masih mempercayakan nafas kehidupan kepada kami, Engkau masih mengizinkan kami hadir di sini. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada malam yang baru saja berlalu. Terima kasih Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dengan kekuatan, kesegaran yang luar biasa Tuhan. Engkau menyertai teman-teman kami yang belum dapat hadir atau yang tidak dapat hadir. Mereka yang berada di rumah, yang dalam keadaan lemah tubuh, Bapa Engkau melawati mereka satu persatu. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa Tuhan ada di tempat ini. Tuhan bertakhta di atas segala puji-pujian kami. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Pagi hari kami datang, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami ingin mengosongkan diri kami Tuhan, supaya kami boleh dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan boleh Tuhan bekerja di dalam kehidupan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, Engkau sendiri yang akan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Engkau memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di dalam ruangan Zoom. Kami yakin percaya mukjizat boleh terjadi, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang patah hati, yang dalam keadaan duka Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kekuatan baru. Mereka akan naik dan tidak turun, mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan apapun yang mereka perbuat Tuhan buat berhasil. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri, kita akan naikkan pujian lagi, Saat Ku Menyembah-Mu. Saya percaya pagi hari ini kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Amin. Kenapa? Karena kita tahu ada ribuan juta orang yang sakit, ada di rumah sakit. Ada mungkin di rumah, kita tahu bersama bagaimana di Indonesia keadaan saat ini. Namun kita bersyukur pagi hari ini kita bisa memuji Tuhan, kita menyembah nama Tuhan. Untuk itu pada pagi hari ini kalau saudara mau berteriak, mau memuji Tuhan, silakan, karena ketika ada firman, ya, di situ ada damai sejahtera. Dan ketika ada damai sejahtera, saya bilang tadi, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah pasti diberi kekuatan. Apa masalah saudara pagi hari ini? Kalau hari ini saudara datang di tempat ini, kalau suami Anda, pasangan Anda tidak datang, Anda bisa mendoakan pasangan Anda, mertua Anda, anak-anak Anda. Dan pagi hari ini kita semua sudah mengutamakan Tuhan. Dan ketika kita mengutamakan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun menjadi masalah kita, Tuhan pasti angkat. Dan kemenangan ada di pihak kita. Pujian Tuhan, kita akan teruskan dengan pujian Saat Ku Menyembah-Mu. Rohmu bekerja
menyanyikan kembali lagu Lord I Give You My Heart. Lord I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone, every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Also, ja, meine Beziehung zu Indonesien hat in 1992, 1993 begonnen. Da habe ich ein Jahr an der internationalen Schule in Pandan damals noch, also in Makassar, als Lehrerin gearbeitet. Das war eine sehr schöne Zeit für mich und das erzähle ich immer noch eigentlich. Und als ich dann zurückkam in die Schweiz, wollte ich mein Indonesisch nicht vergessen und dann habe ich an der Reisehochschule nochmals einen Kurs gemacht und habe dort Renato Innocente kennengelernt, der Ehemann von Ida. Und er sagte mir, er habe soeben eine Frau von Makassar geheiratet. Und das war für mich natürlich ein Geschenk, weil so konnte ich sofort nach meiner Rückkehr den Kontakt zu Indonesien und Makassar aufrechterhalten. Das war natürlich sehr schön. Und Indonesien ist immer noch sehr wichtig für mich. Ich reise immer wieder mal dorthin, wenn es dann auch wieder möglich ist, dann auch wieder. Und ich unterstütze auch noch ein Kind in Nord-Sulawesi und der Organisation Compassion. Und in den Gottesdienst hier bin ich gekommen mit Ida. Und auch wenn ich nicht immer jedes Wort verstehe, auf Indonesisch natürlich, versuche ich trotzdem jedes Mal so wie so eine Take-Home-Message mitzunehmen, die mir in der nächsten Woche dann Kraft gibt. Genau. Und was für mich auch sehr wichtig ist, auch in der Schweizer Kirche, wo ich noch gehe, ist das Singen von Liedern. Da spüre ich die Gegenwart Gottes besonders gut. Und bei den indonesischen Liedern, da haben wir ja schon ein schönes Blatt jeweils und dann zu Hause
google ich noch die Wörter, die ich nicht verstanden habe, und so kann ich auch gleichzeitig noch mein Indonesisch, vor allem in der kirchlichen Sprache, noch ein bisschen erweitern. Genau. Und zum Schluss möchte ich noch von der Apostelgeschichte 1,8 heißt es etwas vorlesen. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Welt. Und das ist für mich einfach etwas Schönes, weil hier spüre ich auch die Kraft des Heiligen Geistes in diesem Gottesdienst. Und es erfüllt mich immer mit Freude, wenn ich weiß, dass der Heilige Geist ist hier vorhanden in der Schweiz, hier in diesem Raum, aber auch in Indonesien, bei allen euren Verwandten und Bekannten und natürlich auch auf der Rest der Welt, wo wir so als Familie der Christen irgendwie eine Vereinigung, eine Einheit spüren. Das ist mir sehr wichtig. Ja, Danke vielmals, Nico. Santi ist mega gefreut. Shalom. Shalom. Mungkin pertama-tama saya terima kasih sekali sama Perki yang udah mewujudkan ibadah minggu ini, karena buat saya itu satu hal yang kerinduan untuk pergi beribadah pakai bahasa Indonesia yang nggak perlu mikir, itu terwujud. Saya punya anak 3 masih kecil, jadi susah kalau misalnya pergi ke persekutuan doa. Dan ini salah satu momen di mana saya benar-benar bisa beribadah. Jadi buat saya sangat berterima kasih. Saya berusaha selalu hadir di ibadah karena ini satu-satunya kesempatan buat saya saat ini menunggu anak-anak saya sampai bisa nanti. Kedua, karena ya problem bahasa, saya pergi ke gereja itu ICF, itu pakai Swiss Deutsch, jadi saya ngertinya 60% pilih. Mungkin kasusnya sama kayak Nicole, tapi ini enggak ya. Ini yang bikin saya tetap rindu ada persekutuan doa, ada ibadah yang saya benar-benar bisa terima 100%. Dan salah satunya melalui ibadah minggu ini. Jadi saya sangat berterima kasih untuk Perki. Ya. Tapi menurut saya itu penting juga kalau kita juga di lokal Gemeinde, dass wir auch integriert in der Lokalgemeinde. Das ist eine Zeit, dass wir auch integriert sind mit der Schweiz. Okay. Hari ini kita ada spesial jemaat ya, yang baru pertama kali hadir di tempat ini, Tony dan Sarah. Selamat datang, also herzlich willkommen Tony und Sarah. Ihr seid zum ersten Mal da. Und siapa tadi? Gabi auch zum ersten Mal da, herzlich willkommen. Ina zum ersten Mal da, herzlich willkommen. Nanti zum ersten Mal auch da, herzlich willkommen. Sri sudah pernah, okay. Also bei Tony und Sarah, wir möchten euch als Perki Swiss ganz herzlich bedanken, dass wir dürfen unsere Gottesdienst hier durchführen. Das ist auch eure Hilfe, weil wir haben diesen Raum gemietet unter euren Namen. Weil Sarah und Tony wohnen ja gerade in Volkertswil, also gerade in Nachbarschaft, nur ein paar Schritte von da. Hey, merci vielmals und Gott segne euch. Danke vielmals. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita juga akan mendengarkan satu permainan musik yang indah dari jemaat, ya, dari Karin.
pagi semuanya. Shalom. Shalom. Juga yang di Zoom, selamat pagi waktu Swiss. Semoga kabar Bapak Ibu semuanya dalam keadaan baik. Kira-kira baik apa tidak? Luar biasa. Aduh, cuma satu suara luar biasa. Yang lainnya biasa-biasa saja kelihatannya. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Setelah 1 tahun kita memulai ibadah minggu tatap muka, setengah tahun kita tatap muka, setengah tahun online, akhirnya bisa kembali tatap muka. Semoga kita bisa terus seperti ini. Kita memohon kepada Tuhan agar kiranya Tuhan mengasihani dunia ini. Terima kasih musik dari Karen, terus terang sangat menyentuh hati saya. Musik itu menggambarkan situasi saat ini. Tadi saya dengar juga, kita dengar lagu-lagu ini agak sedikit mendayu-dayu, tidak seperti biasanya diram lompat-lompat ya. Kelihatannya Pak Farid dan tim juga merasakan hal yang sama. Tadi pagi waktu belum mulai, saya berbicara dengan Pak Gogi, Mbak Susi, sama. Perasaan kita hari ini, gimana saya bilang ya, untuk tertawa saja sulit, benar nggak? Ya, beruntung yang tidak punya Facebook, tidak tahu apa-apa. Tapi bagi yang punya, setiap hari berita meninggal dunia. Saya tidak tahu apakah hanya di Facebook saya yang seperti itu. Kelihatannya di teman-teman juga ya. Kalau dulu atau sebelum terakhir ini biasa saja. Karena kalau tidak tua, karena penyakit. Sekarang ini yang di bawah saya juga pergi, umur saya gitu ya. Tidak hanya karena COVID, juga penyakit-penyakit yang lain. Saya kadang merenung kepada Tuhan, mau apa gitu ya. Kadang-kadang ada rasa untuk memohon juga rasanya berat ya. Rasa-rasanya kira-kira kalau saya mohon Tuhan itu mengabulkan nggak? Mulai ada sedikit keraguan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku, dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Amin. Apakah ini bisa menjawab kegundah gulanan kita? Rasanya ya. Saya kalau pikir-pikir, wah, saat Tuhan berbicara seperti ini, Dia menunjukkan keagungannya. Hei, apa yang kamu pikir? No, itu bukan rancanganku. Ini mendengar ayat ini, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Ini berlawanan. Kita sebagai manusia punya anak, maunya anak itu serba sukses terus, ya kan? Sekolahnya, bekerja nanti, berkeluarga, punya anak, punya cucu. Sekarang sudah banyak punya cucu. Sebagian terpenuhi harapan kita, tapi sebagian besar belum tentu. Coba cek diri masing-masing. Dari segala harapan kita mulai kecil, mulai semua yang saya minta, saya berbeda dengan orang itu. Semua yang saya minta dikabulkan. Ini mulai bahaya. Mulai timbul kesombongan rohani. Mulai menghakimi. Mulai menilai teman-teman sendiri. Terus teman-teman bilang, tunggu ya, tunggu giliranmu. Gitu ya. Karena bukan lu yang ngerasain. Begitulah orang-orang itu dalam hatinya. Doanya tidak baik. Umur kita bertambah. Kita pikir, oh, saya sudah aman. Apalagi yang saya pikirkan, anak-anak saya sudah besar, sudah berkeluarga, sudah punya anak. Oh, saya sudah lepas. Enggak juga. Ada yang sudah benar-benar bahagia saat ini.
Belum tentu ada. Sampai kita menghadap Tuhan. Ayat ini tak berlaku. Tidak boleh ada kesombongan manusia itu hingga dia dipanggil Tuhan. Tidak boleh. Mohon kita ingat ini. Kalau masih ada kesombongan dalam diri kita, datang kepada Tuhan berlutut. Tuhan, ampuni saya. Ajari saya. Banyak sekali masalah kita hadapi karena kesombongan. Egosentris. Semua serba saya. Tidak pernah kita. Yang sebelah sana juga berkata seperti itu. Lama-lama buat. Mari kita kembali ke sini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Ini kalau kita renung-renungkan, jawabannya tercapai kalau bisa kita pahami ayat ini. Kalau chemistry kita dengan Tuhan itu sudah terjadi. Saya tiap hari bergumul dengan pergumulan saya sendiri. Saya sedang menyocokkan chemistry saya dengan Tuhan. Pergumulan tiap hari. Setiap ada pergumulan saya bertanya kepada Tuhan. Apalagi Tuhan? Apalagi? Jadi kalau kita sudah satu frekuensi dengan Tuhan, kita bisa tenang. Semua ketakutan tadi menjadi perlahan-lahan Allah biasa. Bapak Ibu yang mendengar cerita Ayub, ini contoh, untung ini ada ditulis dalam Alkitab. Penderitaannya saya rasa tidak ada duanya di Alkitab, di cerita Alkitab ya. Anaknya 7 laki-laki, 3 perempuan. Ontanya, lembunya, kambingnya, budak-budaknya ribuan. Kaya raya. Ayub orang benar ya. Jangan salah. Ayub ini bukan orang yang milioner ya, yang tidak percaya Tuhan. Dia orang baik, anak Tuhan. Diuji Tuhan juga, habis semuanya, habis. Termasuk istrinya juga berlawanan sama dia. Anak-anak yang tadi habis, tetapi dia tidak pernah kendor. Jadi kalau ada penderitaan yang enggak ketulungan, mari baca Ayub. Peliplah untuk membuat kita terinspirasi dengan bagaimana dia menghadapi hidup. Jangan, itu pesan bagi kita. Jangan sekali-sekali mencintai dunia. Jangan. Semakin kita mau rangkul, semakin pergi. Semakin kita banyak kasih syarat, makin jauh. Jangan. Kita harus kembali kepada Tuhan, sebab rancanganku bukan rancanganmu. Ini seolah-olah apa rancangan kita nggak ada yang benar, gitu ya. Kita harus bertanya. Nah, tujuan di sini adalah mari kita menyatukan frekuensi dengan Tuhan. Jangan cocokologi Bapak Ibu. Kadang-kadang kita suka cocokologi. Ya, ini terjadi Tuhan mau, bukan Tuhan mau, lu yang mau. Jangan memanipulasi firman. Jangan. Cek apakah benar-benar rencana kita itu rencana Tuhan. Harus dicek. Ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini secara tersirat. Ada saatnya Tuhan tidak berkenan ditemui. Dia tidak direct, tapi indirect. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada saatnya jauh, ada. Ya. Jadi jangan selalu berpikir, oh Tuhan itu kan selalu ikut saya ke pagi, kemana saya pergi, dia pergi. Enggak lah, emang dia bodyguard kita? Enggak. Tuhan itu seterhormat-terhormatnya manusia di dunia ini, raja, presiden, dia lebih terhormat. Sedangkan menghadap wali kota saja atau lurah kita nggak gampang. Apalagi Tuhan. Jadi
jangan kita berpikir Tuhan itu seolah-olah segampang yang kita pikirkan bisa diterima. Ada syaratnya. Kita harus datang dengan hati remuk redam gitu ya. Jangan simpan dalam hatimu, aku marah sama dia tapi udahlah, aku enggak. Itu enggak remuk. Itu enggak kudus. Kita bisa kepada Tuhan kalau kita kudus. Pertama-tama kita cek diri kita. Kita kudus apa enggak? Kita kalau tidak kudus mohon ampun saja. Tuhan ampuni saya sebelum saya datang kepadamu supaya saya layak. Jangan membawa pakaian kotor kepada Tuhan. No. Pakaian kotor bisa kita bersihkan. No? Tidak harus bawa kepada Tuhan. Tinggalkan itu di rumah. Buang dulu. Ngapain kita bawa pakaian kotor? Ngapain? Coba berpikir, kalau kita pakaian kotor datang kepada Tuhan, apa Tuhan mau menerima? Rasanya enggak ya. Sama aja kalau ada ke rumah kita, ada dari luar ketok pintu, bajunya kotor-kotor, tunggu dulu, bersihkan dulu di luar. Itu ya. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Orang fasik itu apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang bisa tahu, kasih gambaran orang fasik itu seperti apa? Ini sering kita dengar. Kalau orang jahat, kita tahu ya, orang jahat meninggalkan rancangannya, orang fasik meninggalkan jalannya. Apa bedanya? Orang fasik itu orang yang tidak percaya Tuhan. Tidak, selalu melawan Tuhan. Alah, saya hidup karena saya pintar, karena saya sekolah, saya bekerja. Itu orang fasik. Dia nggak jahat, tapi tidak percaya Tuhan. Dia merasa sombong ya, karena dia berpikir dia ada karena memang dia ada gitu. Bagaimana jauhnya rancangan Tuhan dan manusia, setinggi langit dan bumi. Siapa yang bisa mengukur tingginya langit di sini? Coba tunjuk tangan. Ini berapa jauh lagi ke sana? Nggak ada yang tahu. Langit itu bukan hanya yang bisa kita lihat ini ya. Ada galaksi ke galaksi lagi gitu. Gak mampu kita melihat itu. Teknologi bintang astronomi juga tidak sanggup melihat batas ujungnya langit itu. Artinya Bapak Ibu, kita bukan mau mengukur tinggi langit. Artinya jangan pernah bandingkan perbedaan tinggi rancangan kita dan Tuhan. Tidak ketemu. Coba kita lihat Abraham, Sarah istrinya. Umur berapa tahun Sarah melahirkan Ishak? Ada yang bilang 17, ini kelewatan. 90 benar. Abraham berapa tahun? 100. Kalau nggak 100 gampang diingat ya. Abraham 100, Sarah tanpa H ya, Sarah kalau nggak salah. Sarah 90. Sampai Sarah ketawa, menertawakan Tuhan. Anak kamu bercanda. Mungkin Sarah dulu, jangan benar juga ya gitu kan. Tapi dia menertawakan hal itu. Apa mungkin 90? Ya, coba di sini ada 90 nggak? Nggak ada ya. Hampir-hampir 90 ada ya. Coba melahirkan. Oh dulu beda zaman orang kita selalu begitu kan? Selalu beda. Kita selalu mencari yang nggak perlu dicari gitu. Orang zaman dulu kan beda, ya beda lah. Tapi itu bukan temanya. Toh ya, orang-orang lain juga melahirkan pada usia muda juga. Teman-teman mereka saat itu kan. Kita bandingkan dengan teman-teman mereka gitu. Jadi Sarah ini 90. Dia nggak percaya. Lahirlah Ishak. Besar. Ya mungkin seperti orang ini dua lah, anak muda ini, Gerald dan Jeremy. Ayo bawa persembahkan. Orang yang zaman dulu kan persembahan, bakar-bakaran gitu kan. Ibadah mereka seperti itu, tidak seperti sekarang ini. Disuruh dipersembahkan. Coba. Saya rasa teman-teman ada yang bergumul untuk mendapat anak. Atau teman-teman di luar gedung ini ada. Habis itu diminta Tuhan. Ya. Diminta Tuhan.
Coba lagi-lagi Abraham diuji. Gimana ya? Taruh kayu, pas naruh kayunya gimana dia? Bisa nggak dia senyum gitu ya? Atau mungkin dia udah sambil murung gitu, taruh anaknya. Pak, saya mau diapain gitu? Alah, tenang aja gitu. Coba, bagaimana hancurnya hati seorang bapak yang sudah lama menunggu Ishak, tapi Tuhan minta persembahkan. Coba, dua kasus ini sebenarnya membuat kita terinspirasi. Akhirnya tidak jadi. Last minute Tuhan berbicara kepada Abraham. Bapak Ibu juga kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita last minute. Tunggu momen itu. Jangan putus asa. Kadang-kadang berkat itu datang last minute. Tuhan menunggu sampai mana kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita bisa terjatuh tapi tidak tergeletak. Gitu. Jadi Tuhan mau menguji sampai mana batasan kita. Coba kita baca Yeremia 29 ayat 11. Saya sambil melihat waktu ya. Saya bacakan ya, Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau ini kita aminkan semua ya, karena yang baik-baik ya. Yang tadi, aduh kok Tuhan ini kejam ya. Tapi sekarang dijawab di sini. Dan siapakah yang beruntung dapat berkat ini? Yang mendengarkan firman ini tentunya, yang membaca firman ini. Beruntung nggak Bapak Ibu yang ada di sini atau di Zoom ini mendengarkan firman ini? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Waduh, indah sekali, seindah musik tadi ya. Kita sekarang dikasih harapan. Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak sekejam itu. Tadi kita baca ya di medsos, di Facebook, di mana-mana ya. Kadang-kadang kita berpikir semua itu terjadi, orang-orang sudah pada kena, terus kami gimana? Kadang-kadang kita mau seperti itu. Tapi kalau dalam Tuhan kita tidak boleh seperti itu. Kita harus justru ambil kesempatan ini untuk berseru kepada Tuhan. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Saat-saat ini saat-saat yang sangat-sangat kritis. Di dunia ini semua terjadi. Kita harus ambil posisi, mari terus dekat dengan Tuhan saat ini. Kita doakan anak kita, suami kita, keluarga kita, tetangga kita, terutama yang datang pada hari ini. Bapak Ibu semua sangat beruntung kita bisa hadir di sini karena sehat. Kalau tidak sehat tidak mungkin kita bisa di sini. Coba kita baca Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Gak usah masuk pun, di luar rumah Allah. Itu sudah tempat yang diberkati. Kadang-kadang kita karena banyak tamu, penerima tamu harus di luar kan, tidak masuk ke sini. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan memberkati mereka yang menerima tamu. Ini fakta yang disampaikan demikian. Jadi jangan kira hanya yang di sini. Tuhan itu tidak perlu kita ajarin untuk memberkati. Dia tahu berbuat adil. Tidak seperti cara berpikir kita. 1 hari di pelataranmu, 1000 hari tempat lain. Kelipatan 1000. Jadi kalau kita 1 tahun beribadah kepada Tuhan, itu
identik dengan 1000 tahun di tempat lain. Coba bayangkan. Ini satu hari kita di sini, kita ibadah hari ini, tapi dari kemarin kan sudah gasak-gusuk kan. Ini bawa apa? Makanan apa? Jangan sampai basi, hangatin ini. Ya. Ini harus ini bawa ini api, sendok, garpu semua. Ibu-ibu terutama saya yakin tadi malam udah ini pikirannya semua. Terutama di rumah, waduh gini, angkat, Pak tolong angkat, baru saya baru makan gitu kan. Angkat itu dari bawah. Aduh, nggak bisa tunggu sebentar ini, masih di perut. Padahal karena nonton bola juga sebenarnya. Ayo, semua dikeluarin. Itu artinya teorinya 2 jam di sini, tapi dari kemarin pikiran sudah di sini. Bersyukurlah, bersukacitalah bagi teman-teman yang sudah menghabiskan waktu dari kemarin ke sini hari ini. Ada yang nunggu dulu, tunggu minggu cuaca bagus nggak? Kalau bagus saya tidak ibadah. Ada yang begitu. Jadi nggak ada di sini nggak ada pasti ya. Ada nunggu. Aku tunggu suami dulu. Dia bawa kemana saya hari ini? Ada yang begitu. Di sini nggak ada. Ya tahu? Kita jujur aja lah. Gak usah dusta di antara kita gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita. Jadi ciptaan Tuhan itu kita gunakan untuk melawan dia. Coba. Apa nggak kurang asam gitu? Hah? Hah? 1 hari di rumah Tuhan, 1000 hari tempat lain. Ayo kita mau liburan ke Italia, jangan ke Prancis nanti dirusak mobilnya. Iya gitu. Dia aman datang. Iya, dia bilang kalau bawa mobil ke Prancis bisa dicoret-coret. Wah, ya deh bagus juga idenya gitu kan. Jangan ke Prancis dulu, mereka masih terluka. Kalau ke Spanyol boleh, malah dilap mobil kita. Itu. Jadi ini semua mengajari kita merenung ya. 1000 hari tempat lain. Pesta-pesta, nyanyi-nyanyi, boleh, siapa larang. Di sini tidak dikatakan di tempat lain itu salah kan? Jangan nanti pulang-pulang jadi gosip pula ini. Tidak ada yang mengatakan tempat lain itu salah. Ya, jangan sampai salah. Kita ini kan suka mengatakan yang tidak dikatakan gitu ya. 1 hari di rumah Tuhan, 1000 hari tempat lain. Coba yang suka liburan nih, kayak dia aja yang punya liburan, kita enggak gitu ya. Setiap ditanya, oh saya mau liburan, ada itu begitu. Setiap kita tanya, oh liburan, jangan kesini. Ya berpikir, tunggu 1000 hari kamu, saya masih 1 hari, menangan saya gitu loh. Ini kalau tahu firman ini ya, kalau tidak pernah tahu ini jalan terus. Coba orang liburan 1000 hari, 1000 hari berapa tahun itu? Hampir 3 tahun, liburan terus. Saya 1 hari di IMP cukup. Apa nggak enak gitu? Memang sama Tuhan ini seperti tadi, tidak sama dengan dunia ini. Kalau istilahnya beginilah ya, gitu. Alah, kamu 1000 hari poya-poya, bagi Tuhan itu 1 hari. Mari kita renung-renungkan ini. Bapak Ibu yang hadir hari ini, Bapak Ibu sudah menabung 1000 hari di tempat lain. Mana kita pilih? Untuk liburan 1000 hari sanggup nggak? Dari mana uangnya? Ya, artinya sampai mati pun belum tentu kita bisa menulis 1000 hari liburan. Belum tentu. Orang liburan paling hebat seminggu 2 minggu, kalau agak kaya sebulan gitu kan. Tapi kalau seperti saya 2-3 hari paling sanggupnya. Ya, habis itu udah, aduh nggak ada lagi modalnya gitu kan, nggak cukup. Jadi, puji Tuhan kita beribadah. Itu sebenarnya 1 hari, 1000 hari tempat lain. Kita tinggal pilih mana. Ya memang, kalau dalam beribadah, yang merasakan keindahan itu hati, bukan mata, bukan telinga. Telinga juga iya kalau dengar firman Tuhan ya, tapi mata ya paling ya puji Tuhan kalau kita ibadah selalu di sini selalu rapi-rapi, enak dipandang mata kan. Puji Tuhan. Tapi tidak sama dengan di luar sana, lihat pantai, lihat pegunungan, ya tidak sama. Jadi memang
bertentangan kemauan jasmani dan rohani. Terakhir, meskipun suasana begini cukup berat, kita prihatin, kita harus menjaga juga saudara-saudara kita yang sedang berduka. Ada saudara kita Audrey, pengurus PRK, sudah dipanggil Tuhan. Kita semua sangat terpukul ya, kehilangan. Jadi orang dekat kita juga sudah mengalami. Kita berdoa sama keluarganya supaya Tuhan menjaga mereka. Sangat sulit pasti menerimanya, tapi itu tadi rancanganku bukan rancanganmu. Kita harus kembali kepada Tuhan agar Tuhan memberikan penjelasan bagi kita. Jangan tanya tetangga atau teman-teman yang teman kita curhat, bisa makin keliru. Lebih bagus kita berdiam diri, mendengar musik, lagu-lagu pujian, dan berdoa saat ini. Kelihatannya saat ini tidak saatnya kita untuk hura-hura, tapi prihatin. Jangan tunjuk-tunjukkan dulu ke dunia ini bahwa kita tidak ada masalah. Kita harus prihatin saat ini. Meskipun 1 tahun ibadah minggu kita tidak boleh juga jadi murung semua ya. Nanti ke belakang pasti gembira semua ini. Waduh, makan apa lagi nih? Bungkus yang mana lagi nih? Begitu nanti ke sana. Sampai istri saya juga nggak peduli lagi ibadah, dia di sana ngurusin makanan. Nggak ada di sini. Hah? Loh? Kok di tangga? Oke lah. Terdengar. Oke, kedengaran juga ya. Berarti dia kebagian berkat juga. Ya. Nah, soalnya kalau kejauhan sana nggak dengar. Oke, terima kasih semuanya. Musik yang sangat indah. Silakan, ada yang mau disampaikan? Oh iya, sedikit. Ya ini masukan juga. Kebetulan di tempat saya bekerja ada dari dokter perusahaan. Diperkirakan akan ada gelombang ketiga pada musim gugur nanti. Dan yang paling mungkin kena di situ adalah yang tidak divaksin. Kita tahu sekarang ini kan masih banyak yang ragu-ragu untuk divaksin atau tidak, terutama orang-orang muda. Dan kalau saya tidak salah, terutama juga banyak kan ibu-ibu perempuan ya. Jadi kita harus ambil perenungan supaya apa yang harus kita ambil. Ya, ini hanya himbauan, tidak karena ini tidak wajib ya. Kita harus ambil keputusan sendiri. Terima kasih, terpujilah Tuhan pada siang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Alfonso untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar gak ngantuk, saya mau mengundang saudara sekalian bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Bisa saya minta tolong si Angel juga untuk menjalankan kolektor. Kita lagu seperti yang Alfonso tadi katakan ya, banyak kejadian-kejadian hari ini atau minggu-minggu lalu, tapi kita yakin percaya bahwa semua itu baik. Rencana Tuhan tidak ada yang pernah gagal dan tidak salah. Jadi kita mau menyanyikan lagu ini, semua baik. Apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, sekalipun bagi kita mungkin tampaknya kurang mengenakan, tapi semua itu baik di mata Tuhan. We
Akan ada beberapa pengumuman, silakan duduk. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mendukung ibadah minggu PRI ini sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk partisipasinya, untuk dukungannya, dan terutama untuk doa-doa kalian. Dan saya juga ingin mengucapkan atas nama PRI, ingin juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada tim daripada ibadah minggu PRI. Ya, timnya ada dari Jenewa, ada dari Perancis, ada dari Sion tapi tidak datang. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk tim yang solid, yang selalu menopang di dalam doa, yang benar-benar menjalani visi ini dengan sukacita. Saya tahu tidak mudah, tetapi kalau Tuhan kasih visi kepada kita, kita harus terjun dan kita laksanakan visi tersebut. Jangan setengah-setengah, kita jalan full gas. Terima kasih. Ada kabar duka cita yang ingin kami sampaikan. Seperti tadi Alfonso sudah sempat menyebutkan, ya, kita kehilangan satu orang teman, rekan sekerja PRI, Audrey Weisskopf. Dia adalah salah satu daripada pengurus PRI dari Komisi Retret. Tuhan sudah memanggil Audrey pada hari Jumat yang lalu jam 8 pagi kalau saya tidak salah. Ya. Audrey adalah wanita yang luar biasa, yang kuat dan juga takut akan Tuhan. Saya yakin percaya dia sudah berbahagia bersama Bapa di sorga. Kita topang keluarganya di dalam doa karena yang berat itu bagi yang ditinggalkan. Bagi suami, atau Audrey meninggalkan satu orang suami dan satu orang putri. Kita doakan Audrey, dan juga beberapa waktu yang lalu itu merupakan waktu-waktu yang tidak mudah. Selain COVID, mungkin banyak keluarga-keluarga kita yang saya tahu dari teman-teman di sini, banyak yang keluarganya terkena COVID, bahkan meninggal dunia. Sampai kemarin, keluarga Stella, keluarga Ina, ada lagi yang lain mungkin yang kita tidak dengar, ya, yang sudah berjuang melawan COVID. Kita bilang, mungkin dia bilang wow dia meninggal, tapi kita bilang dia sudah menang di dalam Tuhan. Amin. Gak gampang kita bilang dia sudah menang di dalam Tuhan, tapi memang dia sudah mengakhiri pertandingannya di dunia ini. Dan dia sudah memelihara iman. Itu yang paling penting. Beberapa waktu yang lalu juga 2 orang dari pengurus kita PRI, dua-duanya dari Departemen Pemuda. Shalom Eda Merlin dan juga Eda Corina. Saya tidak tahu apakah kalian ada di Zoom saat ini. Dua-duanya juga mengalami operasi. Eda Merlin sudah dioperasi dan hari ini dia di rumah. Kita doakan karena besok dia harus kembali ke rumah sehat. Saya katakan ke rumah sehat, ya. Dan hari Selasa Tuhan akan membersihkan yang masih harus dibersihkan, tiroidnya, ya. Pembersihan yang pertama, puji Tuhan karena pertolongan Tuhan semua berjalan dengan baik. Eda Merlin dalam keadaan baik dan fit, kita topang dia terus di dalam doa. Begitu juga untuk Eda Corina yang juga sudah boleh pulang dan masih di dalam masa pemulihan. Kita mau serahkan teman-teman kita yang dalam keadaan lemah tubuh semua ke tangan Tuhan, biar Tuhan turut bekerja, Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka, dan Tuhan juga yang memberkati, memberikan hikmat kepada para dokter semua yang akan melakukan pembersihan. Tangan Tuhan sendiri yang bekerja melalui tangan para dokter. Ibadah kita yang akan datang akan diadakan jika Tuhan menghendaki dan kita masih bisa bertemu beribadah bersama-sama tanggal 1 Agustus. Pas nanti kita nyanyi Morgan Road dah. Nah, itu lagu yang luar biasa. Ya, luar biasa ya. Itu pas 1 Agustus. Ya, semoga banyak dari teman-teman juga pada bisa datang ya. Oke, kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita nyanyikan satu, dari tadi kan kita nyanyi lagu mendayu-dayu ya. Nah, sekarang kita semangat untuk memasuki minggu baru, menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan, dan kita bersuka cita, ya, karena kita ini adalah kekasih Tuhan, kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan, apalagi
semuanya pokoknya yang indah-indah. Oke, setelah itu nanti setelah kita menyanyikan lagu ini saya akan tutup dengan doa berkat dan doa Tuhan. Puji nama Tuhan, saya juga mengenal Mbak Audrey ya. Tahun lalu beliau ke Jeneva dengan para ibu dan saya sama Krisi sempat mengantar juga ya. Shock juga ya mendengar kabar, namun kita percaya bahwa itu rahasianya Tuhan ya. Karena dalam Roma 14 ayat 8 mengatakan jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Jadi baik kita mati, baik kita hidup, kita adalah milik Tuhan. Amin. Biarlah kita merelakan dan kita percaya seperti kata Vivian, kita sudah bahagia di sana. Nah, buat kita ya, bukan panjang pendek ya umur kita, namun seberapa kita berguna di saat kita masih hidup. Saat Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita untuk menjadi berkat. Berkat dengan siapa? Dengan pasangan kita. Kita melayani Tuhan bukan cuma di gereja, kita melayani Tuhan saat kita melayani suami kita melayani istri kita melayani anak-anak kita juga sedang melayani Tuhan. Karena mereka adalah pemberian dari Tuhan. Dan jangan salah, kita melayani Tuhan ketika kita melayani keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Saat ini juga saya minta kepada Mbak Merlin, Mbak Corina, be strong ya. Tuhan selalu beserta dengan kalian seperti yang pujian pertama tadi bahwa semua baik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Shalalala, 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 oh, shalalala, shalalala, kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, maka terus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan
kasih untuk ibadah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tahu, kami merasakan kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau berkenan menutup bungkus balut kami semua, melindungi kami semua di dalam perjalanan kami pulang nanti. Pada saat kami berpisah, Tuhan menjagai setiap daripada kami, setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan lindungi dan kami akan dapat berjumpa kembali di ibadah yang akan datang. Pada pagi hari ini atau siang hari ini terkhusus kami ingin membawa teman-teman kami. Kami ingin bawa Corina dan juga Eda Merlin ke dalam tangan Tuhan. Tuhan melawati mereka dimanapun mereka berada saat ini, di ranjang mereka, di rumah mereka. Tuhan melawati mereka, Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan menyucikan, menguduskan khususnya bagi Eda Merlin yang besok akan pergi ke rumah sehat. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap tempat, jalan, ruangan, tempat tidur, segala peralatan yang akan dipakai, segala obat-obatan yang mengalir di dalam tubuhnya. Itu adalah darah Kristus yang mengalir di dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati, memberikan hikmat yang dari sorga kepada setiap dokter yang akan melakukan pembersihan. Tuhan sendiri yang akan bekerja melalui tangan setiap para dokter. Kami tidak takut karena kami tahu Tuhan sudah berjalan lebih dahulu dan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk bersiaga, untuk menjaga dan untuk melindungi. Begitu juga untuk Eda Corina, Tuhan pulihkan segala luka-luka yang masih ada di dalam tubuhnya, sembuh sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih seluruh organ tubuhnya dapat berfungsi dengan baik seperti sedia kala, sebagaimana yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapak. Kalau kami juga mau mengucap syukur terima kasih untuk makanan yang sudah tersedia. Sebentar kami akan menutup ibadah kami akan bersama-sama menyantap makanan siang. Tuhan sucikan dan kuduskan setiap makanan yang ada Tuhan. Terima kasih kalau keadaan kami bukan saja baik tetapi sangat baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Kami juga ingin menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan, bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jadikan kami berkat, jadikan kami garam, terang. Biarlah terang kami boleh bercahaya Tuhan. Kalau kami memasuki minggu baru, terang kami boleh bercahaya di mana ada kegelapan. Garam kami dapat dirasakan di mana ada tawar hati, di mana di sana ada duka cita. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi garam dan terang. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini, pagi hari hingga siang hari ini. Terima kasih kuasa Tuhan bekerja dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.